Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldira dari Rumah Edukasi Geometra Green atau Petani Sampah. Punten ya, kita menerapkan protokol ini ya, protokol COVID, pakai masker. Oke, sebelumnya saya di sini ada dua tabung, namanya Rosda. Rosda itu reaktor sampah organik dapur. Ini sebuah perangkat yang berguna untuk mengolah sampah organik, baik itu sisa makanan ya, remah nasi, tulang, daging, sayur dan sebagainya, maupun sisa bahan dapur yang nanti dimasukkan ke sini ya, kita proses, kita olah, hasilnya menjadi pupuk organik cair dan juga pupuk kompos. Adanya Rosda ini untuk mendorong masyarakat supaya mau mengolah sampah organik ya yang dihasilkan dari setiap rumah, diolah sendiri, supaya kalau kita olah sendiri sampahnya tidak menumpuk bau di tempat penampungan sampah umum, jadi menyebar bau kemana-mana. Kalau kita olah sendiri, selain sampahnya istilahnya lebih termanfaatkan, tidak mubazir, juga menghasilkan yang manfaat tadi berupa pupuk cair dan juga pupuk kompos. Rosda ini yang pertama itu adalah tabung ya. Ini tempat untuk memproses fermentasi sampah. Tabung ini kita rancang pertama kedap udara. Kenapa harus kedap? Karena kita menggunakan prinsip penguraian anaerob. Bakteri anaerob itu bisa mengurai optimal kalau posisinya dia dalam kondisi kedap. Ya, jadi kalau nanti tutup dengan rapat, ini relatif kedap. Kemudian si tabung ini dia punya lubang. Nah, lubang ini nanti dipasangkan keran ya, keran model dispenser begini. Tujuannya apa? Ya tadi untuk memanen hasil pupuk cair setelah diproses di dalam sini. Kemudian di dalam Rosdanya ada apa aja sih? Kayak berikutnya kita ada starter atau aktivator bakteri. Ini adalah konsentrat bakteri pengurai yang nanti harus diencerkan ya dengan air larutan beras. Yang fungsinya nanti setelah sampah dimasukkan disiramkan starter ini ya untuk menguraikan si sampahnya. Kemudian ada buku panduan juga ya. Jadi penggunaannya sangat mudah, tapi kita juga berikan bentuk panduan ya supaya lebih paham. Nah, kemudian yang terakhir kita ada saringan. Saringan ini untuk menyaring sampah yang di atas. Nanti si cairan dari hasil penguraiannya akan menetes ke bawah. Ya, nah nanti menetes ke bawah kita ambil dari lubang ini yang dari kerannya. Seperti itu. Cara penggunaannya bagaimana? Yang pertama, cara penggunaannya kita masukkan sampah. Ya, langsung masukkan sampah ke dalam sini. Setelah ini dipasang ya, kita masukkan sampah, kemudian kita berikan starter ini yang sudah diencerkan dengan air larutan beras. Nah, berapa banyak pemberiannya? Sebasahnya, asal terlumuri aja. Karena bakteri itu cukup banyak ya, sekitar 2 tutup botol ya udah cukup sebenarnya. Kita berikan, nah kemudian tutup lagi. Ya, tutup lagi. Besoknya kita mau ngisi sampah lagi, tinggal dibuka, masukkan lagi, siram dengan ini, tutup lagi, seperti itu. Nah, jarak 2 pekan setelah pengisian sampah pertama akan dihasilkan pupuk organik cair ya. Yang mana pupuk organik cair itu bisa berguna untuk kita menyiram tanaman atau menyiram media tanam atau media tanah. Manfaat lain dari pupuk cair juga bisa kita gunakan untuk penguraian septic tank ya, untuk pemeliharaan supaya lebih mudah terserap ke tanah dan tidak cepat penuh, tidak cepat mampat. Dan juga dengan pemberian ini ke septic tank relatif bisa mengurangi pencemaran tanah di sekitar septic tank itu. Gitu. Kemudian kalau sudah penuh, si ampasnya bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Ya, cukup dicampurkan tanah, ya diaduk dengan tanah. Kemudian kita simpan dalam pot, tutup lagi dengan tanah. Jarak 2 pekan dari sejak mulai pengomposan itu akan dihasilkan pupuk kompos. Ciri pupuk kompos matang itu apa? Cirinya adalah pertama, pupuknya tidak berbau, komposnya tidak berbau. Jadi sampah organik ini yang tadinya busuk, kalau sudah diuraikan, dia tidak akan jadi bau. Ya. Kemudian si tekstur sampahnya itu berubah menjadi seperti tanah. Yang ketiga, dia warnanya berubah kehitaman, gosong, gitu ya. Ini karena saya belum nggak bawa contoh ini ya, hanya bawa alatnya aja. Jadi
kompos yang sudah terurai itu bisa kita taburkan ke halaman atau ke tanah. Tujuannya supaya tanah bisa lebih subur, lebih gembur, dan lebih baik daya serapnya. Atau bisa kita gunakan sebagai media tanam. Sehingga apa? Dengan adanya Nosda ini, permasalahan sampah organik ini bisa kita pecahkan, sekaligus bisa menghasilkan manfaat tadi, pupuk cair dan juga kompos. Dan penggunaan pun relatif praktis dan mudah. Itu aja. Start, ada yang tanya? Itu si cairan itu sebotol itu dicampuri berapa liter air sama gula? Ya. Ini tuh nggak usah sebotol. Jadi kita pertama siapkan 500 ml air cucian beras. Nah, tambahkan ini cukup 2 tutup botol aja. 2 tutup botol ini. Berikan, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, kita aduk. Idealnya sih kita diamkan dulu satu malam, 1 hari, supaya si bakterinya bisa hidup, bisa menyebar. Nah, baru besoknya kita bisa aplikasikan ke sampah ini. Gitu. Jadi sampah masukkan, kita siram, ya, asal lumuri aja. Nah, nanti jarak 2 pekan akan mulai dihasilkan pupuk organik cair tadi. Kalau ini habis misalnya, gimana? Atau harus beli lagi? Nggak usah. Ketika nanti sudah dihasilkan POC, pupuk cair, itu bisa sebagai pengganti starter ini. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ininya habis, karena kalau sudah ada POC kita bisa ganti POC itu dengan starter ini dengan POC tadi, atau pupuk organik cair tadi. POC itu cairan tadi atau memang sudah ada nempel di tabungnya? Oh, cairan. Oh, cairan yang dari bawah itu. Nah, yang di bawah. Nah, itu namanya POC, pupuk organik cair. Oh, itu nanti pengganti cairan itu juga. Dengan cairan ini. Oh, nah, iya. Tapi kalau misalnya ini sudah keluarkan, ini masih ada, pakai dulu aja yang ini. Ya, pakai dulu aja yang ini sampai ini habis. Baru kita ganti dengan POC tadi. Gitu. Biar lebih hemat lah gitu. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba ini nggak dipakai berapa bulan nggak keluar POC, ini habis, ya bisalah nanti kita beli lagi kita sediakan. Ini gitu. Iya, iya. Ini nama POC-nya kita olah sendiri, namanya MGR5. Ya, di pasaran belum ada. Iya, iya. Selanjutnya tadi kan sampah yang bisa masuk sampah organik nih. Ya. Kan nanti ada cairan tuh, Ya. ada berupa misalkan sayur, Ya. ada airnya. Ya. Lalu intinya apa saja yang nggak boleh masuk ke tabung itu? Oke, prinsip awalnya adalah semua sampah organik bisa masuk, kecuali yang pertama adalah minyak jelantah atau minyak bekas itu nggak bisa masuk. Tapi kalau gorengan bisa nggak? Bisa. Kalau gorengan kadar konsentrasi minyak masih rendah. Tapi kalau minyaknya itu nggak bisa. Karena apa? Karena minyak bisa mengganggu bakteri dalam menguraikan si sampah ini. Yang kedua santan, ya. Kalau bisa ada lodeh nih, pakai santan. Lodeh sayurnya masih bisa, tapi santannya nggak bisa. Apalagi opor ya. Nanti kolesterol. Tulang berarti masuk. Tulang masih bisa, tulang ikan masih bisa. Tapi kalau tulang ayam, sebenarnya nanti lama-kelamaan dia akan menghancur ketika di proses pembosan. Cuman idealnya sih saran kita digeprek dulu. Nggak usah terlalu gemuk sih, asal geprek aja. Tulang ini sangat bagus karena dia ada unsur kayak kalium itu ya, kalau udah larut itu untuk tanaman itu bagus. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Nah, ya biji-bijian. Biji kayak biji duku, biji duku sama biji namanya ya duku lah ya. Salak. Itu kita rekomendasi nggak masuk, jangan masuk. Pokoknya jenis biji-bijian yang susah membusuk tuh jangan. Kalau biji misalkan pepaya kayak gitu? Kalau pepaya masih bisa, semangka masih bisa. Tapi kalau yang keras tuh kayak berarti media biji yang keras ya? Kalau media bijinya yang lembek masih bisa? Betul, masih bisa. Biji mangga masih nggak bisa kan? Oh, enggak ya? Biji mangga bisa. Kenapa? Karena ada biji-bijian. Kalau biji-bijian keras itu cenderung dia kontraproduktif dengan ini penguraian. Ada beberapa bijian yang kayak gitu, kayak biji duku tuh kan. Kulit duku juga bisa kan? Kulitnya. Sama salak nggak bisa. Duku. Oh, kulitnya ya? Pokoknya yang agak keras aja. Kalau itu kan ada banyak itu tuh kulit jeruk masih bisa. Buah-buahan. Jeruk, kayak mangga, kayak semangka itu bisa. Nah, mungkin mana aja yang nggak bisa tuh kulit buah-buahan? Pokoknya kita kasih cirinya adalah kulit yang cenderung cangkangnya keras. Kayak duku, itu kan ada kerasnya. Durian? Durian masih bisa. Kan ada yang keras itu yang mencas-mencas tuh. Itu masih bisa kalau durian. Oh, gitu. Tapi dia dipotong-potong kalau Salak? Salak kita nggak rekomen. Oh, enggak ya. Salak nggak rekomen. Apalagi
Pisang masih bisa. Pisang. Telur bisa. Melon. Melon bisa. Yang gampangnya mah kayak salak dulu nggak bisa. Telur masih bisa ya. Cangkang telur tuh bagus buat tanaman. Oh, cangkangnya ya. Cangkangnya bagus. Masih bisa. Masukkan aja. Kita sarankan juga, nah gini, ada kondisi bisa gini. Biasanya sih bau yang dihasilkan tuh cenderung asam kayak bau ragi kan, bau fermentasi ragi. Ya. Tapi kalau misalnya ada kondisi di mana baunya tuh bau menyengat tuh, sehingga bau namanya bau bangkai lah. Itu bisa jadi gini, kemungkinan unsur proteinnya lebih banyak. Jadi misalnya unsur dagingnya lebih banyak daripada unsur sayur sebuah. Idealnya sih kalau supaya tidak terlalu bau, ya unsur buah sayur dibanyakin. Nah itu juga apa ya? Kalau saya sih merefleksikan ke tubuh juga ya. Ternyata kalau misalnya kita memperbanyak sayur buah tuh lebih bagus buat tubuh. Buat sampah juga bagus. Jadi cenderung sampahnya tuh kayak saya pernah nyobain eksperimen lebih banyak diisi dengan kulit jeruk. Si ini tuh cenderung lebih harum si POC-nya tuh. Kurang apa relatif minim lah baunya. Gitu. Jadi kalau musim kurban kan kadang Nah, itu wayahnya nanti agak cenderung lebih menyengat. gitu. Kemudian apakah si POC Rosda ini bakal menyebabkan bau? Relatif minim bau sih. Kalau ditutup rapat ya, relatif dia nggak terlalu menyebabkan bau. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mengundang ulat atau misalnya apa namanya? Belatung. Nah, penjelasannya agak panjang nih ya. Bisa terjadi ada belatung, larva ya kita sebutnya. Oh. Kenapa ada larva? Biasanya gini, sebelum kita masukkan sampah, si sampahnya itu tuh sudah ada lalat yang nempel. Biasanya lalat buah atau lalat sayur, dan menempelkan telur. Dimasukkan ke sini, telurnya menetas, timbul larva. Biasanya larvanya itu akan berkumpul di sini, di atas sini. Kenapa larva berkumpul di atas sini? Pertama gini, namanya larva, dia butuh makanan sebenarnya. Makanannya adalah sampah yang tadi. Tapi si larva teh butuh oksigen. Yang kedua, si larva itu nggak suka suhu panas. Di dalam itu nanti agak panas, di atas 40-an lah, 30-40-an. Untuk larva itu panas begitu. Atau biasanya kalau lingkungannya terlalu ini ya, misalnya terlalu lembab, banyak lalat, kadang dia akan nempel di sini juga. Tapi hanya di sini aja, dia nggak akan turun ke bawah. Gitu. Tapi lama kelamaan si larvanya mati, jarak seminggu 2 minggu mati deh, nggak akan menyebar untuk kembang biak. Jangan kena air, jangan kena matahari, gitu ya. Jangan kena matahari langsung gitu ya. Iya, jangan kena matahari langsung lah. Terus jangan kehujanan juga sih, gitu. Terus bahannya ini apa? Bahan PVC itu sebenarnya bahan PVC custom ya. Jadi istilahnya kita milih bahan yang kalau ada proses pengasaman tuh nggak mudah lapuk. Karena kan di dalam kan fermentasi lumayan agak asam ya, jadi nggak mudah lapuk, nggak mudah bocor juga, nggak mudah ngeremes. Itu. Terus oh ya, selain buat kompos juga si ampasnya bisa kita gunakan untuk pengembangbiakan larva maggot. Oh maggot. Ya, jadi kita siapkan ember ya atau wadah baskom gitu ya. Simpan di situ, tutup pakai daun pisang. Simpan ya di luar, tapi jangan kena hujan, jangan kena matahari. Jarak seminggu itu nanti bakal ada larva maggot itu. Larva maggot itu bentuknya kayak apa ya? Kayak kacang kan? Jadi lucu lah. Iya, warna agak ke hitam coklat ya. Jadi bukan belatung kayak putih, bukan. Belatungnya Hitam agak ke coklat-coklatan ya. Si lalatnya juga kaset itu kan lalat hijau. Jadi jangan khawatir ketika nanti dibuka bakal ngundang lalat hijau, enggak. Lalat hijau itu relatif nggak terlalu suka dengan bau ini. Ya. Tapi yang suka bau itu adalah lalat besek tadi yang hitam, yang nggak kayak lalat sih bentuknya sih namanya. Ya lebih kasep lah siapa. Intinya gitu nggak menjijikan gitu. Nah si larva ini kalau sudah besar ya, jarak berapa minggu itu dia bisa kita gunakan untuk pakan ayam atau pakan ikan. Relatif tidak terlalu berbahaya untuk kita, untuk manusia gitu. Tapi tetap setelah kita cuci tangan. Ya. Itu terus apakah POC bisa untuk tanah? Bisa. Manfaat POC kalau kita siramkan ke tanah yang cenderung keras dia akan lebih gembur karena ada mikroba, kemudian berongga ya seratnya lebih baik.
Terus tadi POC itu kalau kan ini harus dicampur dengan air tuh. Betul. Komposisinya. Nah, betul. POC ini nggak bisa langsung disiram ke tanaman, bisa langsung mati tanamannya karena overdosis. Ya, jadi walaupun namanya organik, kalau berlebihan bahaya. Nah, harus kita encerkan dengan perbandingannya 20 mili. 20 mili itu kurang lebih gini ya. 2 botol kayak ini ya. Kita campurkan dengan 1 liter air bersih. 1 liter air bersih. Usahakan air yang tidak mengandung unsur ini ya, unsur besi atau unsur favorit ya. Yang rendah lah gitu, supaya apalagi ber-pH ya. Bagus berarti. Ya. Kalau modelnya kangen yang unsur basa atau tinggi juga kan nggak bagus ya menurut saya mah. Misalkan yang agak netral ya. Jadi buat tanaman nggak terlalu ini. Ya. Nah, kalau tanaman yang sebelumnya sudah dikasih pupuk kimia, tapi kalau di sini nggak ada tadi ya. Di sini nggak pakai kimia ya. Nah, kita sarankan diperbanyak lagi si airnya atau konsentrasi dikurangi. Jadi yang tadinya 2 botol, kita pakai 1 botol ya, biar ada adaptasi. Kadang-kadang kalau tanaman yang sudah diberikan pupuk kimia sebelumnya agak kaget kalau dikasih organik. Gitu ya, dia ada adaptasi lah. Atau misalnya gini, ketika kita cairkan, udah diencerkan dengan air, baunya masih bau pekat gitu ya, masih bau ini, kita kurangi aja jadi 1 botol, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau terlalu pekat, nanti jangan. Gitu. Tadi itu 2 tutup botol untuk berapa itu? 1 liter air. 1 liter air. Jadi memang lumayan ya, misalnya bisa jadi pupuk cairnya itu bisa jadi produksi banyak karena dicampur air itu. Betul. Terus pertanyaan yang sering ditanyakan, berapa banyak kapasitas POC dihasilkan? Variatif. Ya, tergantung jenis sampah, tergantung kondisi lingkungan juga itu ngaruh. Biasanya sih antara 350 ml sampai 600 satu botol aqua sih. 1 botol aqua biasanya dihasilkan. Ada yang sampai 1 liter juga ada sekali panen ya. Kalau unsur basahnya betul banyak, buah sayurnya banyak, bisa lebih banyak cairan. Panennya itu intinya panennya selama 2 minggu ya. 2 minggu panen. Dari sampah pertama dihitung. Nanti kalau tadi kan ampas ya, ditarik, ya. Jangan dulu ditarik, disimpan dulu ditambahkan dulu kan waktunya berapa? 3 hari. Nah. Di situ di dalam itu. Betul. Baru kita tarik gitu ya. Betul. Setelah panen. Iya. Ditariknya pun saat penuh aja. Jadi kalau misalnya 2 minggu nih panen, tapi ini masih setengahnya nggak apa-apa ya, dan aja tunggu sampai penuh aja dulu. Baru kita tarik. Nah, saat penarikan usahakan si POC kosong. Udah dikeluarin. Keluarin semua. Jadi kita pisahkan biar nggak mubazir, biar bisa terkambung. Baru kita keluarkan si kupasnya. Ada kondisi, misalnya POC nggak keluar nih, udah 2 minggu, banyak kita tusuk pakai tusukan, nanti cairan turun. Atau dimiringkan juga apa? Itu kalau misal ada buat cara pembersihannya atau kayak setelah misalkan udah harus dibersihkan atau enggak? Dibersihkan atau enggak, jadi ada batas kadaluarsanya enggak sih POC sampahnya itu di dalam gitu? Nggak ada, sampah nggak ada kadaluarsa. POC juga nggak ada. Paling gini, POC itu dia akan menghasilkan gas. Kalau misalnya kita simpan dalam waktu cukup lama, 2 minggu, idealnya dikeluarkan dulu gas sedikit-sedikit. Ya, ini juga sama ya, kalau kita ngebuka ini agak hati-hati ya, bukanya pelan-pelan aja. Ada tutup ini kan, nanti dibukanya pelan-pelan, dijauhkan dari muka. Bisikir, bisi kehirup. Bukan hirup sih nggak masalah, maksudnya ini. Nah, bisi kehirup, bisi mual kita. Kadang ada, ini kan baunya itu manis tuh kayak bau naonnya, sehingga bau bumbu rujak kadang. Nah, ini hati-hati gak boleh diminum ya. Bisa ketukar. Nah, jauhkan dari anak-anak juga jauhkan. Ya, karena ya anak-anak kan suka main-main ya, suka ini, jadi ada diamankan lah. Terus apakah menghasilkan gas? Menghasilkan, tapi kesaksian rendah. Karena ada pertanyaan, nggak beluduk muah. Ya, jadi penguraian itu menghasilkan gas metana, tapi gas metana itu cenderung tekanan rendah. Kalau dia mau bisa kebakar harus dipapatkan dulu baru bisa kebakar. Nah, tadi kalau apa dibersihkan misalnya, nggak usah dibersihkan. Ya, dan jangan dikasih air sabun. Kenapa? Karena kan bakteri nggak suka sabun, mati dia. Paling dilap luarnya aja, dibersihkan luarnya pakai air aja.
Kalau untuk membersihkan luar ya, dikasih air, dilap aja. Kemudian kalau kena tangan gimana, nggak bahaya, cuman tetap harus cuci tangan. Ya, walaupun bakterinya cenderung bersahabat dengan kita, tetap ya kita kita bersihkan juga kalau udah habis pakai ini. Jenis bakteri sih bukan bakteri yang kayak E. coli gitu biasanya, bukan bakteri yang merugikan kita sih, tapi bakteri memang dia bermanfaat untuk sampah. Ya, cukup. Closing. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Rosda ini bisa bermanfaat untuk penggunaan di organisasi Rumah Quran Indonesia. Atau nuhun, Ustaz Dadi Zainani sudah memberikan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.